Iya, salam sejahtera. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang sangat ramai diperbincangkan adalah tentang nubuatan Muhammad. Judulnya adalah Nubuatan Muhammad. Kita teliti di dalam Alkitab apakah ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Sebenarnya Muhammad dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah satu pertanyaan yang perlu dijawab dengan menggunakan ayat Alkitab. Kita akan teliti beberapa ayat di dalam Alkitab yang mengatakan atau yang menjelaskan tentang Muhammad tercatat di dalam Alkitab. Ayatnya yang pertama adalah Kidung Agung 5 ayatnya yang ke-10. Kita melihat dulu pokok pembahasannya adalah mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Ini adalah pokok bahasan daripada Kidung 5 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selaksa orang. Ini adalah ayat yang tertulis di dalam Kidung Agung 5 ayat 10 yang dinyatakan sebagai nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Kemudian kita datang kepada ayat yang berikut. Yohanes 14 ayat 16. Pokok pembahasan daripada pasal ini adalah menjanjikan penghibur. Di dalam ayatnya yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita melihat ayat ini, kita teliti apakah ayat ini menceritakan tentang Muhammad. Kita lanjut kepada ayat yang berikut. Di dalam Matius 21 ayat 41 sampai 42, pokok pembahasan daripada pasal ini adalah penggarap kebun anggur. Di dalam ayatnya yang ke-41 mengatakan bahwa kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ayatnya yang ke-42 berkata, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudaraku, kita melanjutkan ayat yang berikut, yaitu Yudas 1 ayat yang ke-4. Pokok pembahasannya adalah hukuman atas guru-guru palsu. Ayat yang keempat mengatakan,
Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lanjut kepada ayat yang berikut. Ayatnya yang kelima, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Itulah ayat yang terdapat di dalam Yudas 1. Sekarang kita melanjutkan dengan ayat yang berikut, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Apakah ada nama Muhammad tertulis di sana? Di dalam Ulangan 18 ayat 18, pokok pembahasannya adalah bertenun dan bernubuat. Ayatnya yang ke-18 mengatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, yaitu seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kita masih lanjut ke ayat yang berikut di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama. Pokok pembahasan dari kitab ini adalah hamba Tuhan. Ayat yang pertama, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Kita lanjut ke ayat yang berikut. Ini satu ayat juga yang mengindikasikan bahwa ciri-ciri Muhammad seperti demikian. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-25 mengatakan Esau dan Yakub adalah pokok pembahasannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Saudaraku, sudah beberapa ayat kita telah membaca, kita telah mendengar, dan kita telah melihat dengan jelas ditampilkan di dalam video ini. Apakah ada nama Muhammad tertulis atau tercatat di sana? Kita akan menjawabnya setelah yang satu ini. Cari damai, hanya ku dapat
Ya, hanya Yesus adalah jawabanku. Kita akan mencari jawabannya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, pertanyaannya adalah, apakah benar Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Alkitab mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, kop atau perikop atau pokok pembahasan. Kriteria yang kedua adalah konteks pembahasan. Dan kriteria yang ketiga adalah teks pembahasan. Dan kriteria yang keempat adalah referensi pembahasan. Saudaraku, di dalam ayat-ayat yang telah saya sampaikan tadi, kita harus meneliti satu persatu, yaitu dengan kita membaca dulu pokok pembahasannya tentang apa. Jangan kita langsung kepada teks pembahasan, tetapi terlebih dahulu kita mengerti apa sebenarnya pokok pembahasan dari ayat tersebut. Yang kedua, kita masuk kepada konteks pembahasan. Di dalam konteks pembahasan adalah menerangkan tentang apa yang ada di dalam pasal tersebut. Oleh sebab itu, kita memahami dan mempelajari dengan baik apa isi daripada pokok pembahasan pasal tersebut, sehingga kita akan memahami bahwa apa yang ditulis di dalam teks pembahasan itu tentang apa, sehingga kita akan mengetahui bahwa teks itu membicarakan apa yang sesuai dengan pokok pembahasan dan konteks pembahasan. Kemudian yang ketiga adalah teks pembahasan atau yang terdiri dari ayat per ayat. Di dalam ayat per ayat ini, kita tidak dapat membahasnya hanya ayat per ayat atau teks pembahasan. Tetapi kita akan menghubungkan teks pembahasan atau ayat-ayat tersebut dengan konteks pembahasan dan kop pembahasan. Sehingga kita akan mengetahui apa sebenarnya maksud daripada ayat tersebut. Sehingga kita tidak membingungkan, apalagi ayat itu menyatakan tentang apa. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan secara keseluruhan. Kemudian kriteria yang keempat adalah referensi pembahasan. Di dalam referensi pembahasan adalah terdapat ayat-ayat yang tertulis di bawah Alkitab tersebut. Itu yang dimaksud dengan referensi pembahasan. Referensi pembahasan ini menunjukkan kepada kita tentang teks pembahasan, konteks pembahasan, dan pokok pembahasan, agar kita mengetahui bahwa di buku-buku yang lain ada hubungannya dengan ayat yang kita baca tersebut. Sehingga kita akan menghubungkan
ayat demi ayat, dan kita akan memahami apa sebenarnya pokok pembahasan, konteks pembahasan, teks pembahasan, dan referensi pembahasan. Kemudian kita juga mempelajari bahwa Alkitab juga mempunyai 3 masa atau periode. Alkitab adalah firman Allah yang kekal, dan firman Allah ini menceritakan masa awal, masa mula penciptaan, itu yang tertulis di dalam Alkitab. Dan masa yang kedua, Alkitab juga menerangkan apa yang tertulis dengan saat kita sekarang ini. Dan masa yang ketiga yaitu masa yang akan datang. Jadi, Alkitab menerangkan tentang masa awal, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mengapa perlu kita mempelajari pokok-pokok demikian? Karena di dalam teks pembahasan itu akan kita mengetahui bahwa mengapa ayat itu ditulis, latar belakangnya apa, maksudnya apa, karena berhubungan dengan kriteria-kriteria Alkitab ini. Saudara harus memahami dengan benar pokok-pokok yang ada di dalam Alkitab agar kita dapat memahami pembahasan Alkitab dengan baik dan benar. Saudaraku, itulah dasar Alkitab yang kita perlu ketahui agar kita tidak mengartikan ayat demi ayat yang tidak berdasarkan kepada kop pembahasan, konteks pembahasan, teks pembahasan, dan referensi pembahasan. Itulah sedikit pembahasan tentang Alkitab. Saya mengatakan bahwa di dalam ayat-ayat yang sudah saya tampilkan tadi, bahwa berdasarkan penyampaian saya, menurut ayat-ayat tersebut di atas yang menyatakan dan menerangkan dengan baik dan benar sesuai dengan 7 kriteria Alkitab, maka tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menubuatkan Muhammad. Anda boleh teliti kembali di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang tertulis di buku Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 21. Kita bacakan ayatnya supaya jelas. Kejadian 17 ayat 15 sampai 21 mengatakan demikian, ayatnya yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayatnya yang ke-16 mengatakan, Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayatnya yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ayatnya yang ke-18 mengatakan, dan Abraham berkata kepada Allah,
sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi ayatnya yang ke-19 mengatakan, Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saya ulangi, perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saya ulangi, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi ayatnya yang ke-21, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi saudaraku, itulah nubuatan yang sudah digariskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga kita boleh mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mendukung nubuatan Muhammad. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pembahasan ini. Kiranya saudara boleh mendapatkan manfaatnya dan diberkati Tuhan. Ikuti terus channel ini, maka Anda akan mendapatkan topik-topik yang menarik lainnya. Tuhan memberkati.